Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jiana Rika Firdausi dengan NIM G00251161 dari kelompok K2. Di sini saya akan menjelaskan terkait anatomi organ genitalia dan uropoetika. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait anatomi penis, skrotum, dan testis. Jadi penis merupakan organ tubuler yang berfungsi sebagai alat kopulasi pria dan berhomolog dengan glans klitoris pada wanita. Penis itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu pars fixa, bagian yang melekat, dan juga pars libera, yaitu bagian bebas. Yang pertama, pars fixa terdiri dari bulbus penis dan necrus penis dexa et sinistra. Ini bulbus penis dan necrus penis. Lalu, pars fixa ini diperkuat oleh musculus ischiocavernosus dan musculus bulbus spongiosus. Fungsi muskulus ini tuh penting dalam mempertahankan ereksi dan membantu ejakulasi. Selanjutnya, yaitu pars libera penis, terdiri dari corpus spongiosum dan corpus cavernosa. Corpus spongiosum itu sebelah sini yang dilalui oleh uretra dan corpus cavernosa, yaitu jaringan erektil utama. Corpus cavernosa ini berperan besar dalam proses ereksi karena berisi sinusoid yang terisi oleh darah. Nah, ini corpus spongiosum itu terletak di bagian ventral corpus penis, dilewati uretra pars spongiosa, distalnya melebar menjadi glans penis. Lalu, corpora cavernosa itu terletak di bagian dorsal penis, merupakan jaringan erektil utama, terdapat dua corpus cavernosus, terus masing-masing diliputi tunika albuginea tebal. Lalu ruang-ruang corpora cavernosa disebut cavernae atau sinusoid cavernosum, dan di tengahnya itu terdapat arteri profunda penis atau arteri cavernosus. Selanjutnya, vaskularisasi penis. Jadi penis itu mendapatkan suplai darah dari arteri pudenda interna dan eksterna, sedangkan aliran venanya itu bermuara ke vena pudenda interna. Selanjutnya, skrotum. Skrotum itu merupakan kantung yang membungkus testis. Nah, itu terdiri dari beberapa lapisan, ada 9 lapis, dan fungsinya itu untuk mengatur suhu optimal untuk proses spermatogenesis. Selanjutnya, testis. Testis itu adalah organ reproduksi pria yang homolog dengan ovarium pada wanita. Ciri-cirinya itu berjumlah sepasang, terletak di skrotum, dan testis yang sebelah kiri biasanya itu lebih rendah daripada kanan. Jadi selanjutnya ini vaskularisasi testis. Jadi testis itu mendapatkan suplai darah dari arteri testicularis, arteri ductus deferens, dan arteri cremasterica. Sedangkan aliran venanya itu membentuk plexus pampiniformis. Nah, untuk uh, persarafannya itu berasal dari plexus testicularis dan nervus genitofemoralis. Ini yang inervasinya. Baik, selanjutnya jalur perjalanan sperma. Jadi perjalanan sperma itu dimulai dari tubuli seminiferi, lalu ke tubuli recti, lalu ke rete testis, lalu ductuli efferentes, lalu epididymis, lalu ductus deferens, lalu ampulla ductus deferens, lalu ductus ejaculatorius, lalu ke uretra prostatica, lalu ke uretra membranacea, lalu ke uretra spongiosa, dan lalu ke ostium uretra externum. Nah, baik, selanjutnya ini adalah kemungkinan perbedaan. Ini adalah kemungkinan perbedaan anatomi. Jadi, kemungkinan itu mengarah ke nyeri skrotum mendadak. Di torsiotesis itu biasanya nyeri skrotumnya mendadak. Lalu di varikokel itu ada benjolan seperti cacing. Lalu pembesaran prostat itu biasanya sering bolak-balik, sulit BAK. Nah, lalu untuk perbedaan tiga kondisi torsiotesis itu lokasinya itu di testis atau funiculus spermaticus. Sedangkan kalau varikokel itu di plexus pampiniformis. Kalau pembesaran prostat itu tuh di prostat di sekitar uretra prostatica. Lalu untuk anatomi utamanya itu di puntiran funiculus vesikular. Kalau anatomi utamanya varikokel itu dilatasi vena. Lalu untuk pembesaran prostat itu pembesaran kelenjar menekan uretra. Lalu keluhan khasnya kalau torsio-testis itu jadi akut hebat, sangat hebat dan mendadak. Keluhan khasnya itu kalau varikokel itu benjolan seperti sekumpulan cacing, lalu rasanya itu berat dan tidak nyaman di skrotum. Kalau pembesaran prostat itu sulit BAK atau kadang juga sering BAK dan nokturia. Selanjutnya, laporan 2.
Jadi sistem uropoetika itu dibagi jadi 4, yaitu REN, ureter, vesika urinaria, dan uretra. Yang pertama REN. REN itu berfungsi untuk yang pertama filtrasi, yaitu untuk menyaring darah dan membentuk urin primer. Yang kedua ekskresi, yaitu untuk membuang zat sisa metabolisme dan zat berbahaya dari tubuh. Yang ketiga regulasi, yaitu untuk menjaga keseimbangan cairan, elektrolit, pH, dan tekanan darah. Dan yang ketiga sekresi, yaitu untuk membantu pembuangan zat tertentu serta mengatur pH dan kadar elektrolit. Yang kedua ada ureter. Ureter itu fungsi utamanya itu dalam sistem urepoetika adalah mengalirkan urin dari pelvis renalis ginjal ke vesika urinaria atau kandung kemih. Nah, sedangkan kalau ureter sendiri itu biasanya mendorong urin dengan gerakan peristaltik, lalu dia juga membantu aliran urin agar tetap satu arah dan masuk ke vesika secara oblik sehingga membantu mencegah reflux urin dari kandung kemih kembali ke ureter. Selanjutnya vesika urinaria. Jadi fungsi utama vesika urinaria atau kandung kemih itu adalah untuk menampung urin sementara sebelum dikeluarkan melalui uretra. Nah, vesika urinaria sendiri itu yang pertama ada reservoir urin itu untuk menyimpan urin dari ureter, lalu untuk mengatur pengeluaran urin atau mixi, yaitu mengeluarkan urin saat waktu berkemih, lalu mempertahankan kontinensia bersama sphincter uretra dan menyesuaikan volume karena dindingnya itu elastis dan dapat meregang. Nah, selanjutnya uretra. Jadi fungsi utama uretra itu adalah menyalurkan urin dari vesika urinaria keluar tubuh. Nah, untuk fungsi uretra sendiri itu jalur keluarnya urin saat mixi, lalu membantu pengosongan kandung kemih, dan pada pria juga berfungsi sebagai saluran keluarnya semen saat ejakulasi. Selanjutnya alur perjalanan urin. Jadi alur urin itu dimulai dari ginjal, lalu ke ureter, terus lalu ke vesika urinaria, lalu ke ureter dan keluar tubuh. Ini pertama itu filtrasi, penyaringan darah di glomerulus, lalu reabsorpsi, ini penyerapan kembali air glukosa dan zat penting, lalu sekresi, yaitu pembuangan zat sisa ke dalam tubulus, dan ekskresi, yaitu pengeluaran urin melalui uretra. Lalu laporan ketiga, ini pertama ada pelvic floor, itu dibentuk dari 3 lapisan, yaitu diafragma pelvis, membrana perineum, dan spatium perineum profundum. Ini yaitu diafragma pelvis dilihat dari atas, dan ini diafragma pelvis dilihat dari bawah. Lalu membrana perineum dan spatium perineum profundum. Selanjutnya, regio perineum itu terletak di bawah dasar pelvis, berbentuk berlian yang dibagi jadi 2 oleh garis khayal yang menghubungkan kedua tuber ischiadicum. Lalu juga terdapat regio urogenital itu di anterior dan regio analisa di bagian posterior. Nah, batas-batasnya itu di bagian anterior, margo inferior symphysis pubicum, lalu di bagian lateralnya itu ada rami ischiopubica anterior, lalu di ligamen sacrotuberalnya itu posterior, dan di bagian posteriornya ada apex os coccygeus. Selanjutnya regio urogenital, dan perbedaan selanjutnya ini perbedaan pelvis pada pria dan wanita. Pada wanita itu lebih lebar dan dangkal, sedangkan pada pria itu lebih sempit dan dalam. Lalu kafumnya lebih luas di wanita, di pria lebih sempit. Lalu pada wanita itu inletnya itu oval atau bulat, sedangkan di pria itu berbentuk seperti jantung. Di wanita arkus pubisnya lebar, sedangkan di pria sempit. Di wanita sakumnya pendek dan melengkung ke belakang, sedangkan di pria sakumnya panjang lalu melengkung ke depan. Lalu di wanita itu ototnya lebih luas, di laki-laki ototnya lebih kecil, dan di wanita spina ischiadikanya tidak menonjol, sedangkan di pria spina ischiadikanya menonjol. Lalu ini bidang Hodge. Bidang Hodge pertama, bidang Hodge 1, lalu ada bidang Hodge 2, bidang Hodge 3, dan bidang Hodge 4. Jadi bidang Hodge 1 itu sejajar dengan promontorium atau tepi atas sifisis. Lalu kalau Hodge 2-nya itu tepi bawah sifisis pubis, Hodge 3-nya itu spina ischiadica, dan Hodge 4-nya ujung os coccygeus. Lalu ini episiotomi. Jadi saat kepala janin lahir,
Jadi saat kepala janin lahir, perineum itu tergang sangat besar dan dapat robek. Nah, episiotomi ini adalah insisi terkontrol pada perineum untuk mencegah robekan yang tidak teratur, terutama ke arah sphincter, ani, dan rektum. Tujuan episiotomi itu untuk memperlebar jalan lahir jaringan lunak saat saat kala 2 dan mencegah robekan spontan yang meluas, mempercepat kelahiran bila diperlukan, dan membantu tindakan seperti vakum atau forceps. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.